sih kak? Udah salah. SPL udah. SPL ya. Udah kayak stalis aparat. Jauh-jauh hari kan masih PPKM gitu jadi bisa bagus kok Pak. Bagus ya? Bagus.
memulai rangkaian kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas Kebong, Bapak Roy Martadi Nurmansyah, Esos MAP. Yang saya hormati dosen pembimbing, SPL, pemegang program, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Aula UPTD Puskesmas Kebong dalam rangka seminar hasil PBL 1 tentang analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kebong. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memaparkan hasil analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kebong. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, akan saya sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, doa. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan hasil PBL 1. Yang kelima, sesi pertanyaan. Yang keenam, penutup. Serta yang terakhir, sesi foto bersama. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki acara yang kedua, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala UPTD Puskesmas Kebong kepada Bapak Roy Martadi Nurmansyah, Esos MAP. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari sejarah Kabupaten Cileunca, Ibu Masjid, Ibu Ketua BPU, teman-teman pemegang program dan SPL serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar PBL 1 ya dari adik-adik yang sudah melaksanakan kegiatannya beberapa minggu yang lalu. Ini sebelumnya saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen pembimbing kenapa kita tidak terlambat melaksanakannya ya, karena kebetulan kami kemarin dari tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus itu sedang di supere akreditasi, jadi memang lebih fokus kepada supere akreditasi dulu. Kemudian hari Senin dan Selasanya masih dalam proses revisi dokumen, jadi teman-teman masih berproses semua dan ya agak sedikit kebakan dengan masalah dan capeknya Pak. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik bisa jangan dulu gitu kan, ternyata bisa kita sepakati bersama. Hari ini kita laksanakan sesuai dengan disepakatkan bersama. Nah, adapun dalam seminar hari ini saya pengen adik-adik menyampaikan data ya, data yang sudah didapat pada saat ke lapangan, pada saat pendataan kemarin, untuk disandingkan dengan data-data yang ada di puskesmas. Nah, mana tahu dalam pendataan yang dilakukan oleh adik-adik ada perbedaan data dengan data yang didata oleh puskesmas. Nah, karena mungkin dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan hasilnya juga akan berbeda. Nah, maka dari itu kenapa saya minta slide-nya saya baca dulu laporannya ini supaya
sudah bisa merangkum masalah-masalah yang ada di masyarakat atau mungkin ada perbaikan ke depannya. Nah, inilah hubungan timbal balik antara institusi pendidikan dengan pihak puskesmas, Bapak Ibu, yang patut kita tingkatkan kebersamaannya supaya data-data yang ada dan masyarakat bisa terlayani, bisa mendapatkan masalahnya sehingga bisa dijadikan suatu landasan untuk merancang kegiatan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan teman-teman SPL serta adik mahasiswa yang tetap bersemangat walaupun cuacanya hari ini agak sendu dalam melaksanakan seminar laporan pengalaman belajar lapangan yang pertama di PDD Puskesmas Kebon. Ini demikian sambutan dari saya, semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya. Apapun yang nanti hasilnya di sini supaya bisa menjadi tindak lanjut kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Evi Juliasa MSI MKes. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Puskesmas UPTD Kebon, Kepala PU, SPL, staf pembimbing lapangan dan dosen serta mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di sini meskipun cuaca hujan. Ya, kita berusaha untuk datang ke sini ya, untuk menunaikan tugas kita terkait dengan pelaksanaan pengalaman belajar lapangan 1. Kami apresiasi, ucapkan banyak terima kasih kepada pihak puskesmas yang sudah menerima kami, kemudian membantu mahasiswa kami dalam melaksanakan pengalaman belajar lapangan mulai dari tanggal 17 Juli sampai 22 Agustus ya. Kami juga memahami bahwa pada saat survei akreditasi yang sudah dilaksanakan di puskesmas ini, mudah-mudahan memperoleh akreditasi yang sangat baik ya. Harapannya tentu selama mahasiswa kami melaksanakan PBL, karena ini masih pada PBL 1, masih menentukan prioritas masalah ya, nanti data mungkin yang dikumpulkan belum semaksimal yang diharapkan ya, masih menentukan prioritas masalah meskipun sebenarnya masalah sudah ditentukan ya. Kemudian nanti setelah masalah dikumpulkan, kemudian baru menggunakan instrumen uji validitas dan reliabilitas sudah dilakukan terhadap instrumen. Kemudian pengumpulan data, setelah pengumpulan data itu bisa kita sajikan, baru dilakukan intervensi ya, terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh mahasiswa kami tadi banyak diberikan masukan ya, pendapat terkait dengan paparan yang akan dikemukakan nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, pemaparan hasil analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kebon oleh ketiga tim. Setiap tim diberikan durasi waktu 10-15 menit. Untuk tim yang pertama, saya persilahkan.
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang seminar hasil diskusi kami tentang analisis situasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Kebong di wilayah kerja UTD Puskesmas Kebong. Untuk yang pertama, latar belakang. Diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya. Berdasarkan data WHO, ada 2 miliar kasus diare pada orang dewasa di seluruh dunia setiap tahunnya. Hasil riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2018 adalah 11,5%. Hasil tersebut adalah kejadian diare sesuai hasil pemeriksaan pada masyarakat Indonesia berusia 1 sampai 5 tahun. Prevalensi berdasarkan hasil pemeriksaan pada penduduk usia 1 sampai 5 tahun. Provinsi di Kalimantan Barat mendapati angka 13,71%. Prevalensi berdasarkan hasil pemeriksaan pada penduduk usia 1 sampai 5 tahun, Provinsi Kalimantan Barat mendapati angka 13,71%. Adapun tujuan umum yaitu menganalisis suatu situasi masalah dan merumuskan masalah kesehatan utama pada masyarakat di Desa Kebong, wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong tahun 2023. Tujuan khusus untuk mengetahui identifikasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Kebong. Yang kedua, untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas Kebong. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah kesehatan masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Kebong. Selanjutnya, untuk menentukan faktor-faktor penyebab masalah di masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyusun instrumen visioner. Manfaat yang pertama, sebagai bahan masukan dalam pencegahan, pembuatan kebijakan dan promosi kesehatan terhadap diare. Kedua, sebagai informasi tentang diare. Yang ketiga, sumber informasi bagi Stigara Sintang dan mahasiswa. Etiologi diare akut yang disebabkan oleh infeksi disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau toksin melalui usus mulut. Bakteri ini dapat menyebar melalui air, makanan, atau minuman yang terkontaminasi tinja manusia atau hewan. Kontaminasi dapat melalui jari atau tangan pasien. Cara penularan diare. Rute masuknya virus, bakteri, atau kuman penyebab diare ke tubuh manusia mudah diingat melalui 4F, yaitu fluids atau air, fluid atau tanah, flash atau lalat, dan fingers atau tangan. Selanjutnya, cara pencegahan diare.
Yang pertama, pemberian makanan yang higienis, menyediakan air minum yang bersih, menjaga kebersihan perorangan, membiasakan mencuci tangan, buang air besar pada tempatnya, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, memberantas lalat dan menjaga kebersihan lingkungan, dan pemberian ASI pada anak. Selanjutnya, faktor risiko. Yang pertama, faktor umur. Terjadi pada kelompok umur 6 sampai 11 bulan pada saat diberikan makanan pendamping ASI. Kedua, faktor musim. Diare yang disebabkan oleh rotasi virus biasa terjadi sepanjang tahun dengan peningkatan sepanjang musim kemarau dan diare karena bakteri cenderung meningkat pada musim hujan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Kepadatan perumahan, kesediaan sarana air bersih, pemanfaatan sarana air bersih, serta kualitas air bersih. Kemudian faktor gizi. Faktor gizi dilihat berdasarkan sistem gizi, yaitu 100 sampai 90 gizi baik, kurang sebenarnya di bawah 90 sampai 70 dengan berat badan per tinggi badan. Kemudian keadaan geografis lokasi PPL. Batas wilayah administrasi Kecamatan Kelampermai yaitu utara Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Ketunggawilir. Selatan Kecamatan Sintang, timur Kecamatan Kijai Hulu dan barat Kecamatan Kayan Hilir. Keadaan demografi. Pada tahun 2020, penduduk Kecamatan Kelampermai mencapai 18.433 jiwa dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 107. Ini berarti terdapat 107 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan. Di Kecamatan Kelampermai, Kebong merupakan desa yang berjumlah penduduk terbesar, yaitu 2.647 jiwa. Sedangkan Landau Kodam merupakan desa di Kecamatan Kelampermai dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu 461 jiwa. Keadaan ekonomi. Sumber penghasilan masyarakat penduduk di wilayah kerja OPTD Puskesmas Kebong sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Keadaan sosial budaya. Di wilayah kerja OPTD Puskesmas Kebong terdapat berbagai macam kegiatan warga yang bersifat sosial yang berfungsi untuk meningkatkan interaksi dan kekeluargaan masyarakat. Analisa. Dari ke-10 penyakit terbanyak yang terdapat di profil Puskesmas UPTD Puskesmas Kebong rawat jalan tahun 2022. Kemudian dianalisis dengan mengetahui besarnya masalah dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat setiap tahunnya. Diare selalu meningkat, khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong. Adapun tahun 2022 kasus diare berjumlah 243 kasus. Dengan kasus per tahun 2022 sampai Juni 2023 yaitu terdapat di Desa Kebong dengan jumlah kasus 56 kasus. Kemudian penentuan prioritas masalah kesehatan. Di sini kelompok kami menentukan prioritas masalah menggunakan teknik ranking. Dengan diare memiliki total yang terbesar yaitu 26,6. Di sini kami dilihat dari besarnya masalah kami berikan skor 4. Untuk diare dilihat dari kegawatan masalah diberikan skor 5.
dan tindakan pencegahan masalah diberi skor 4. Kemudian dilihat dari dana dan pembiayaan yang digunakan dalam pemecahan masalah. Untuk diare kami beri skor 3. Jadi prioritas masalah kelompok kami yaitu penyakit diare. Kemudian penetapan lokasi kasus. Penetapan lokasi kasus kami memilih Desa Kebong karena dilihat dari jumlah kasus per tahun dari profil puskesmas UPTD Kebong pada tahun 2022 sampai 2023 Juni 2023 sebanyak 56 kasus. Selanjutnya fishbone atau tulang ikan. Akar masalah yaitu diare, faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap, faktor pendukung, lingkungan, sarana dan prasarana, dan tindakan pencegahan. Faktor pendorong yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan. Ini adalah hasil uji validitas dari kelompok kami, di mana hasil ini banyak yang tidak valid dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan terdapat pertanyaan yang rumit dan terlalu terpaku pada teori-teori diare yang kami masukkan di tinjauan pustaka, sehingga responden susah untuk memahami pertanyaan yang diajukan. Dan juga metode penyebaran kuesioner kami yang membaca kuesioner, responden hanya menjawab pertanyaan yang kami ajukan, atau responden tidak menulis dan membaca langsung angket kuesioner yang kami berikan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memperbaiki atau merevisi angket pertanyaan kami yang tidak valid dan membagikan ulang kuesioner kepada responden dengan metode responden sendiri yang membaca pertanyaan dan menulis jawaban pada angket kuesioner kami. Baik, kesimpulan, masalah utama yang terjadi di UPTD Puskesmas Kebong yaitu diare. Kami memilih Desa Kebong karena mempunyai masalah penyakit diare tertinggi di 13 desa di Kecamatan Kelamperman. Penyebab diare adalah sanitasi yang buruk. Berdasarkan analisis faktor determinan, maka tim PBR menentukan alternatif pemecahan masalah diare adalah dengan cara melakukan advokasi kebijakan seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa terkait tentang desa yang belum ODF atau belum stop buang air besar sembarangan. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan selama PBR 1. Orang yang sehat memiliki ribuan keinginan, tapi orang yang sakit hanya memiliki satu keinginan, yaitu sehat. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk pemaparan hasil analisis situasi kesehatan masyarakat oleh tim 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim 2. Saya persilakan.
semuanya. Perkenalkan, saya Fresi Noviana, perwakilan dari tim 2. Baik, pada saat ini kami akan mempresentasikan laporan hasil pengalaman belajar lapangan atau PBL 1 khususnya pada tim 2. Nah, ada juga topik yang kami berikan, yaitu analisa situasi masalah kesehatan masyarakat ISPA di Desa Kebong di wilayah kerja OPTD Puskesmas Kebong, Kabupaten Sintang. Adapun rekan tim saya, berikut merupakan rekan tim saya tim 2. Nah, jadi untuk pembahasan materi kami pada hari ini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, kondisi geografis dan demografis, kemudian ada penentuan prioritas masalah, kemudian ada ISPA, kemudian ada juga akar penyebab, kesimpulan, dan dokumentasi kegiatan. Baik, kita masuk kepada topik kita yang pertama, yang tentang kondisi geografi dan demografi Puskesmas Kebong. Nah, untuk UPTD Puskesmas Kebong ini sendiri terletak di Jalan Kelangpermai Dedai, nomor 20, Desa Kebong, Kecamatan Kelangpermai, Kabupaten Sintang. Nah, untuk UPTD Puskesmas Kebong sendiri juga memiliki 13 wilayah kerja Puskesmas. Nah, berikut merupakan wilayah kerja pada UPTD Puskesmas Kebong. Kemudian kita masuk juga pada poin yang kedua, dalam penentuan prioritas masalah. Nah, dalam penentuan prioritas masalah kami mendapatkan 10 besar penyakit rawat jalan Puskesmas Kebong pada tahun 2022, di mana nasoparitis akuta masih menjadi peringkat pertama dalam 10 besar penyakit rawat jalan dengan total kasus 981. Ini sumber berasal dari profil UPTD Puskesmas Kebong pada tahun 2022. Ada juga di mana kami menentukan prioritas masalah tersebut menggunakan metode ranking, di mana penetapan prioritas masalah tersebut dilakukan dengan pemberian nilai skor 1 sampai 5, di mana peringkat pertama dengan skor magnitude of problemnya, di mana kebesaran masalah kami memberikan skor 4 pada nasoparitis akuta. Kemudian untuk importansi kegawatan dari ISPA tersebut kami memberikan skor 4. Kemudian untuk dari vulnerability kami memberikan skor 2, dan cost biaya yang digunakan kami memberikan skor 1. Baik, untuk yang poin ketiga, kami memilih dalam prioritas masalah tersebut adalah ISPA. Nah, jadi ISPA adalah merupakan infeksi saluran pernapasan akut, di mana infeksi tersebut diakibatkan masuknya kuman atau mikroorganisme yang masa inkubasinya selama 14 hari dan disertai dengan gejala batuk pilek, sesak napas, demam tanpa ISPA. Dan juga ISPA ini dibedakan menjadi 2, yaitu saluran pernapasan bagian atas seperti rhinitis, pharyngitis, dan otitis, dan juga ada serta saluran pernapasan bagian bawah seperti laryngitis, bronkitis, dan pneumonia. Dilihat dari latar belakangnya ISPA sendiri, menurut World Health Organization atau WHO memperkirakan adanya 13 juta balita di dunia setiap tahunnya, di mana ISPA masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dalam membunuh lebih kurang dari 4 juta balita. Dan juga ada menurut WHO pada tahun 2016, di mana kasus ISPA masih sebanyak 18,8% miliar dan kematian sebanyak 4 juta orang per tahun. Nah, dilihat juga dari latar belakangnya pada di Indonesia sendiri, prevalensi ISPA pada tahun 2018 di Indonesia telah mencapai 9,3% dengan rentang kejadian di mana sekitar 9,2% sampai 9,4%, dengan 16 provinsi diantaranya mempunyai prevalensi angka nasional. Dan juga survei mortalitas yang dilakukan oleh Subdit ISPA pada tahun 2018 juga menempatkan ISPA menjadi salah satu penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia dengan persentase 32,10% dari seluruh kematian balita di Indonesia.
Nah, di mana latar belakang tersendiri kita lihat dapat untuk di Kabupaten Sintang. Nah, untuk latar belakang sendiri di Kabupaten Sintang, rata-rata cakupan penurunan pneumonia untuk balita pada tahun 2021 sekitar 10,2%, di mana pola penyakit rawat jalan puskesmas di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 yang terbesar adalah penyakit nasoparitis akuta atau pneumonia atau juga bisa disebut ISPA. Nah, dengan jumlah kasus terbanyak 27.480. Baik, berikut merupakan data yang kami dapatkan untuk kejadian ISPA pada wilayah kerja OPTD Puskesmas Kebong. Dengan peringkat pertama kasus terbanyak terjadi pada wilayah Desa Kebong dengan total kasus 228 dengan persentase 27%. Sedangkan untuk kasus terendah yang terjadi ada di Gembaraya dengan total kasus 17 kasus dengan persentase 2%. Nah, data kami tersebut terakhir update pada tanggal 25 Juli 2023. Baik, itu untuk data tersebut. Dilihat dari etiologi ISPA. ISPA disebabkan oleh 4 penyebab, diantaranya ada bakteri, virus, jamur, dan aspirasi. Nah, juga di sini aspirasi dimasukkan merupakan masuknya benda asing ke paru-paru. Baik, berikut merupakan mekanisme cara penularan ISPA, di mana mekanisme tersebut ketika seseorang yang terkena ISPA dia tidak menerapkan etika menutup mulut saat batuk dan bersin, maka virus tersebut dapat menyebar ke dalam udara Nah, ketika di udara tersebut memiliki orang lain yang berada di sekitar udara tersebut, maka orang lain tersebut bisa terkena ISPA. Nah, tapi juga biasanya ISPA sering terjadi secara kontak langsung, di mana ISPA ini bisa terjadi secara kontak langsung juga. Nah, dan ISPA juga sering disebut sebagai airborne disease, di mana penyakit yang menyebar ditularkan melalui udara secara dari waktu ke waktu. Nah, selain itu juga cara pencegahan ISPA di sini dapat menggunakan APD yang berupa masker, digunakan untuk menutup mulut, hidung, dan wajah. Selain itu juga pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan cara 6 langkah mencuci tangan dengan air mengalir. Baik, berikut merupakan 6 langkah dalam mencuci tangan tersebut. Selain itu juga ISPA memiliki banyak jenis, ada 6 jenis yang kami dapat menurut Sarifudin dan Nasir pada tahun 2019. Di antaranya ada bronkitis akuta, bronkitis akut, dan tracheitis, otitis media akut, sinusitis, influenza, laringitis, dan faringitis. Baik, untuk ISPA sendiri ada gejala dibagi menjadi 3, gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk spesifikasi gejala ringan tersebut meliputi batuk, serak, pilek, dan panas atau demam suhu melebihi dari 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk gejala ISPA sedang, di mana dengan spesifikasi pernapasan cepat, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, dan juga tenggorokan berwarna merah seperti timbulnya bercak merah, telinga sakit, pernapasan bunyi seperti mengorok. Untuk gejala ISPA berat, di mana dengan bibir atau kulit membiru, tidak sadar, pernapasan bunyi, seraiga tertarik ke dalam, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit, tenggorokan berwarna merah. Selain itu juga kami pun juga menyajikan akar penyebab dari ISPA tersebut, di mana akar penyebab ini kami mengambil dari teori H.L. Bloom, di mana 40% tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan juga 30% dipengaruhi oleh faktor perilaku, dan juga ada faktor pelayanan kesehatan 20% dan 10% faktor genetik. Nah, di sini faktor konsep teori H.L. Bloom berkaitan dengan ISPA, di mana 40% faktor lingkungan tersebut berkaitan dengan polutan udara, kepadatan anggota keluarga, minimnya ventilasi, dan juga kelembapan serta kebersihan, musim, temperatur, dan anggota keluarga yang merokok. Kemudian
ada juga yang mempengaruhi ISPA tersebut di faktor perilaku, di mana tidak mencuci tangan serta tidak menerapkan 6 langkah mencuci tangan, membuang sampah sembarangan, dan juga mesti kurangnya kesadaran diri dalam menutup mulut saat batuk dan bersin. Untuk selanjutnya ada 20% yang melingkupi ada program tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan ada juga geografis. Untuk yang terakhir yang 10% faktor genetik, di mana terdapat riwayat keluarga yang memiliki ISPA. Baik, berikut merupakan sekilas kuesioner yang kami bikin tentang ISPA. Baik, dari kuesioner tersebut kami sedang uji validitas kuesioner, di mana uji signifikan ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, dari R hitung kami yang kami dapatkan, puji Tuhan semuanya valid, di mana jika R hitung lebih dari R tabel, maka pertanyaan atau variabel dinyatakan valid. Baik, selain itu juga untuk kuesioner kami, di mana kami melakukan uji reliabilitas, di mana untuk skor Kronsberg Alpha pada untuk kuesioner kami mendapatkan skor 0,9, di mana kuesioner ini dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang kesimpulan, di mana kami menyimpulkan berdasarkan data sekunder yang kami lakukan identifikasi dan analisis masalah kesehatan di Puskesmas Kebong yang kami identifikasi untuk kelompok kami, di mana kami memilih ISPA. Kemudian berdasarkan data sekunder yang kami dapatkan juga diketahui jumlah masalah kesehatan ISPA tertinggi adalah di Desa Kebong. Maka tim PPL kami menetapkan lokasi desa tersebut pada Desa Kebong. Kemudian daripada itu data sekunder kami analisa juga ada 3 faktor yang menyebabkan, di mana pertamanya ada faktor lingkungan seperti pencemaran udara dalam rumah seperti asap rokok, asap dapur yang menggunakan memasak kayu bakar, dan juga serta kebiasaan menggunakan obat nyamuk bakar sebagai di dalam rumah. Selain itu juga ada faktor manusia, sepertinya tidak adanya keadaan ISPA dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan ISPA. Dan yang terakhir ada faktor budaya, di mana budaya tidak menerapkan etika menutup mulut saat batuk dan bersin. Baik, poin yang saat ini merupakan sekilas kegiatan PWL kami selama di Puskesmas Kebong. Baik, untuk menutup kami ada mempersiapkan sebuah video dokumenter terkait dengan ISPA. Tugas DKI Jakarta mencatat pengendalian infeksi sedangkan pelaksanaan mencapai 150 hari setiap makanannya. Dalam kurun 6 bulan sejak Januari.
Puskesmas selalu meningkat, khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Pada tahun 2023, ISPA mengalami lonjakan kasus dengan total kasus 854 kasus di UPTD Puskesmas Kebon. Dengan peringkat pertama di Desa Kebon dengan total kasus 228 kasus. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi dari tim 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim 3. Saya persilakan. Baiklah, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Novia Alvarista, perwakilan dari tim 3 untuk menyampaikan hasil laporan PBL 1, yaitu mengenai analisis pencegahan penyakit demam berdarah denggi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon tahun 2023. Demam berdarah atau demam denggi atau yang biasa disebut dengan DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus denggi. Virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kasus DBD secara global meningkat, diperkirakan 390 juta setiap tahunnya yang ditemukan pada lebih dari 100 negara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 mencatat terdapat sebanyak 110.920 kasus demam berdarah denggi di Indonesia pada Januari hingga 31 Oktober 2019. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 terdapat 2.079 kasus. Data dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, penyebaran kasus DBD Kabupaten Sintang pada tahun 2017 terdapat 190 kasus, 2018 terdapat 86 kasus, dan 2019 terdapat 219 kasus. Kemudian berdasarkan data Simpus di UPTD Puskesmas Kebon pada tahun 2022 terdapat 12 kasus DBD di Kecamatan Kelam Permai. Kasus DBD tertinggi tahun 2022 ditemukan pada Desa Kebon dengan 5 kasus. Adapun tujuan dari PBL ini, untuk tujuan umumnya yaitu mengetahui kejadian DBD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon tahun 2023. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui identifikasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Yang kedua, untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan hubungan pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan imunitas. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan imunitas dengan pencegahan DBD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebon. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah. Yang pertama, yaitu faktor manusia. Faktor manusia yang berhubungan dengan penularan DBD yaitu dilihat dari umur, suku, kerentanan, keadaan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan mobilitas penduduk. Kemudian nyamuk penular. Faktor nyamuk penular yang mempengaruhi penyebaran nyamuk seperti tempat berkembang biak, tempat istirahat, resistensi,
perilaku dan sifat nyamuk. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti kualitas pemukiman, pembuangan sampah, tempat penampungan air, jarak antar rumah, dan pencahayaan. Kemudian penyebab demam berdarah. Menurut Warsidi 2009, penderita demam berdarah disebabkan oleh virus denggi yang disebabkan dengan perantaraan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Biasanya nyamuk Aedes yang menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina, sedangkan nyamuk jantannya suka dengan aroma manis yang manis pada tumbuh-tumbuhan. Dan untuk cara penularannya, penyakit demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif, terutama Aedes aegypti. Penularan penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke orang, tetapi melalui nyamuk yang terinfeksi atau yang terkena virus Aedes aegypti, kemudian menggigit humas atau manusia. Selanjutnya, nyamuk lain menggigit humas atau manusia yang sudah terinfeksi virus Aedes aegypti, kemudian ditularkan ke orang lain. Untuk pencegahan penyakit demam berdarah denggi, yaitu dapat melakukan penyuluhan bagi masyarakat, melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, penggunaan bubuk abate, serta memakai lotion anti nyamuk, obat nyamuk, semprot atau bakar, dan memakai kelambu. Untuk mempersingkat waktu, untuk keadaan geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya tidak saya bacakan karena dari tim 1 dan tim 3 memilih desa yang sama, yaitu di Desa Kebong. Jadi untuk hasil keadaan geografis, demografi, ekonomi, sosial, dan budayanya sama. Untuk identifikasi dan analisis masalah kesehatan, kami melihat dari ke-11 penyakit terbanyak tersebut, kemudian dianalisis dengan mengetahui besarnya masalah, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat setiap tahunnya. Demam berdarah selalu meningkat, khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong. Adapun tahun 2022 berjumlah 12 kasus dan tahun 2023 berjumlah 10 kasus sampai dengan bulan Juli 2023. Di sini kami melihat dari 11 besar masalah di profil kesehatan. Untuk DBD sendiri, dia kami masukkan ke dari DBD sendiri terdapat di urutan yang ke-11. Penentuan prioritas masalah kesehatan. Nah, di sini untuk menentukan prioritas masalah kesehatan, kami menggunakan metode ranking. Penetapan prioritas masalah dilakukan dengan memberi skor yang merupakan nilai skor berkisar 1 sampai 5. Hasil skor masing-masing masalah kemudian dihitung dengan rumus. Dari hasil yang sudah kami hitung, untuk DBD, untuk magnitude of the problem, kami memberi nilai 4. Untuk importansinya, kami memberi nilai 4. Untuk vulnerability, kami memberi nilai 4. Dan untuk cost-nya, kami memberi nilai 3. Jadi, untuk prioritas masalah kami tetapkan di DBD, yaitu dengan nilai total 21,3. Penetapan lokasi atau desa prioritas masalah pada PBL ini adalah wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong, terletak di Desa Kebong. Karena kasus demam berdarah dilihat dari profil kesehatan UPTD Puskesmas Kebong tahun 2022 sebanyak 12 kasus demam berdarah. Ini untuk fishbone-nya.
akar masalahnya yaitu DBD. Faktor genetik ada imunitas, faktor pelayanan kesehatan ada infeksi kesehatan lingkungan, penyelidikan epidemiologi. Faktor perilaku yaitu kebiasaan menggantung pakaian, kurangnya kesadaran PHBS, tidak menutup tempayan atau penampungan air, menumpuk barang-barang bekas, membuang sampah dan limbah sembarangan, aktivitas siang hari. Faktor lingkungan yaitu sosial ekonomi, lingkungan, biologi, dan fisik. Di sini ada hasil uji validitas questionnaire. Sebelumnya kami sudah melakukan pemberian atau memberi kuesioner kepada masyarakat, dan ini ada hasil berdasarkan hasil uji validitas pada 30 responden dengan nilai R menggunakan rumus DF sama dengan M dikurang 2 atau 30, untuk nilai N-nya 30 dikurang 2 sama dengan 28. Pada tingkat kemaknaan 5%, maka R tabel adalah 0,361. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil olahan data Excel, maka butir Intem memiliki nilai R hitung yang lebih dari 0,361 dinyatakan valid, dan nilai R hitung yang kurang dari 0,361 dinyatakan tidak valid. Untuk hasil uji validitas variabel pengetahuan, dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap 30 responden pada variabel pengetahuan, maka 9 dari 10 pernyataan dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel sikap. Nah, dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap 30 responden pada variabel sikap ini, maka 10 dari 10 pernyataan dinyatakan valid. Kemudian hasil uji validitas variabel tindakan pencegahan. Dari uji validitas yang telah dilakukan juga terhadap 30 responden, maka variabel tindakan pencegahan, maka dari 5 dari 10 pernyataan dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel lingkungan. Pada variabel lingkungan dinyatakan 9 dari 10 pernyataan dinyatakan valid. Kemudian hasil uji validitas variabel pelayanan kesehatan. Dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap 30 responden pada variabel pelayanan kesehatan, maka 5 dari 5 pernyataan dinyatakan valid. Dan kemudian dari uji validitas variabel imunitas, dari 5 pertanyaan dinyatakan valid. Ini adalah hasil uji reliabilitas untuk variabel pengetahuan, sikap, tindakan, pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan, serta imunitas. Berdasarkan hasil uji pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai alfa untuk variabel pengetahuan dengan koefisien reliabilitas 0,626, variabel sikap dengan koefisien reliabilitas 0,895, variabel tindakan pencegahan dengan koefisien reliabilitas 0,288, variabel lingkungan dengan koefisien reliabilitas 0,755, variabel pelayanan kesehatan dengan koefisien reliabilitas 0,6688, dan variabel imunitas dengan koefisien reliabilitas min 0,359. Ada 4 variabel yang dinyatakan reliable karena memiliki Kornberg alpha lebih dari 0,60, yaitu pelayanan kesehatan, yaitu pengetahuan, sikap, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Baik, untuk kesimpulan dari tim kami menyimpulkan
Demam berdarah dengue atau DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Beberapa faktor diketahui berkaitan dengan mempengaruhi penyebaran DBD, yaitu faktor manusia, nyamuk, penular, dan lingkungan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong, terutama untuk di Desa Kebong, dapat disimpulkan kurangnya tingkat pengetahuan, sikap, tindakan pencegahan, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan imunitas masyarakat yang menyebabkan DBD. Dilihat dari hasil identifikasi masalah di atas, maka tim kami menentukan alternatif pemecahan masalah, yaitu seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan 3M, penggunaan pupuk abate, memakai lotion anti nyamuk atau obat nyamuk semprot atau bakar, dan memakai kelambu. Ini ada beberapa hasil dokumentasi kami selama PBL 1 di Puskesmas Kebong. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pencegahan penyakit demam berdarah dengue di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong. Jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas paparan hasil analisis situasi masalah kesehatan masyarakat yang telah disampaikan oleh 3 tim. Pada saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Di dalam sesi tanya jawab ada 2 sesi. Satu sesi 3 pertanyaan untuk kelompok. Saya persilakan. Ini yang mau nanya malu-malu semua, karena belum ada yang memulai, jadi saya dulu yang mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua. Yang pengen saya bukan bertanya sih, tapi klarifikasi saja. Tadi dalam pencegahan diare, di Fishbone coba dibuka slide-nya. Diare kan? Nah, itu di faktor pendorong. Akar masalahnya diare ya. Faktor pendorongnya sikap dan perilaku petugas kesehatan. Bisa nggak dijelaskan kenapa ini menjadi faktor pendorong? Supaya saya juga bisa tahu ada apa sih dengan petugas kesehatan dan menjadi penyebab salah satu faktor pendorongnya. Ya, tolong jelaskan. Terima kasih. Saya dulu. Biar nanti jawab tak bingung terlalu banyak ya. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya masih terlebih dahulu ditampung oleh kelompok 1. Baik, siapa saja yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari program DBD di Puskesmas Kebong. Saya ingin bertanya soal uji valid nih. Saya mau tanya dulu nih, variabel pengetahuan ini dilakukan terhadap 39 pada variabel pengetahuan. 9 dari 10 pertanyaan itu valid, maksudnya 9 dari 10 pertanyaan itu penderita atau pasiennya bisa menjawab dengan benar, atau memang pertanyaan memang layak untuk diberikan gitu. Soalnya di kesimpulan tadi kan yang diangkat masalahnya itu, yang jadi masalah itu pengetahuannya, kurangnya pengetahuan masyarakat. Sementara kita tahu penyakit ini tuh sudah sering, dan saya yakin masyarakat pun sudah pada tahu gitu, dan yang penjualannya pun datang berulang-ulang. Jadi kalau diangkat kesimpulannya kurang pengetahuan dari masyarakat, itu
kayaknya agak kurang pas gitu. Jadi yang saya mau sarankan, kok di sini kan ngambilnya tahun 2022 ya, ngambil di Gerbong. Menurut kalian tuh apa sih yang menyebabkan kok masyarakat ini seharusnya udah pada tahu nih? Kan jawabannya pengetahuannya masyarakat sudah pada tahu, pengetahuannya bagus, sikapnya bagus, tapi kok DBD ini masih bisa menular sampai sekarang gitu. Padahal ini penyakit yang sudah bertahun-tahun lama gitu. Dan penyebarannya pun dilakukan secara terus-menerus dan berkala gitu. Yang menurut kalian pribadi lah, ya kenapa kok penyakit DBD ini sampai sekarang masih terus untuk menular gitu. Terus pas bertanya wawancara ke pasien itu ditanyakan nggak kira-kira mulai demamnya kapan dan dari mana gitu. Itu harus ditanyakan karena itu mempengaruhi keadaan desa juga. Biasanya yang terjadi sekarang itu kebanyakan pasien itu dapat penyakit itu dari luar. Ya, tanya aja mulai demamnya kapan. Karena semua data pasien sakit itu pasti datangnya dari rumah sakit dulu baru ke daerah. Ya, jadi baru itu kita punya rumah setelah kita keluar dari rumah sakit, biasanya begitu di sini. Terus menurut kalian apa sih yang harus dilakukan selain ini ya? Soal promosi itu garda terdepan kan sebelum pasien jadi sakit kan. Jadi inovasi apa sih yang akan dilakukan gitu? Karena pasien itu sudah pasti bosan mungkin kalau kita lakukan penjelasan ulang dengan teknik yang sama, ya kan? Menurut kalian inovasi seperti apa sih yang harus kalian lakukan sebagai promosi kesehatan untuk mengatasi masalah ini? Gitu? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kalau masih ada, jika ada saran dan arahan, saya juga silakan. Dari kembali ke dialog tadi, mungkin kalau pertanyaannya nanti sudah ada masukan untuk ada di depan ya. PKL 1 ini kan menentukan prioritas masalah ya. Nah sekarang yang saya dapat nih prioritas masalahnya apa? Ada tiga, ada diare, ISPA sama DBD. Nah ini kebetulan kalau untuk ISPA, nah ini kebetulan hujan nih, mungkin mudah-mudahan bisa menghapus penyebab salah satu penyebab ISPA ya. Tapi jangan juga menjadi penyebab diare kan gitu. Nah, kebetulan fokusnya desa Kebong memang belum menjadi desa ODF ya. Salah satu dari 5 desa ya kita ya. Tinggal 5 desa lagi kita ya yang belum ODF kan. 5 desa lagi yang belum ODF di wilayah kerja kami. Salah satunya adalah desa Kebong. Nah, kepadatan penduduk desa Kebong ini sangat padat. Di antara semua 13 desa di wilayah kerja kami, Kebong ini komplit. Masalah kepadatan penduduk sangat padat, masalah pengetahuan lebih banyak pintarnya, kemudian masalah cueknya juga lebih banyak cueknya. Jadi kami di Puskesmas ya, kemudian ada berkoordinasi dengan pihak desa, kemudian masyarakat itu sendiri. Nah nanti bisa pada saat untuk pembelian dua kan kita pemecahan masalahnya ya. Nah ini disiapkan dulu strateginya ya. Ini kan tabel 1 nih, udah dapat analisa masalahnya apa, prioritas masalahnya itu biasanya sudah dapat. Nah itu seperti yang disampaikan Bang Dio tadi, kita siapkan salah satu bantuan dari kami gitu kan. Inovasi apa sih yang bisa kami lakukan nanti? Udah harus dengan data tertulis seperti ini gitu kan. Menyampaikan, memberikan saran masukan berupa kegiatan inovasi itu sangat bagus dan itu yang kami harapkan ya. Jadi bagaimana caranya nanti kami di sini bersama adik-adik bisa mengedukasi masyarakat supaya desa Kebong bisa menjadi desa ODF ya. 15 DPM salah satunya ya kita kan gitu kan. Nah
lingkungan bersih juga untuk DPD ya kan. Nah kemudian ada satu lagi mengenai ISPA juga sama, semuanya masuk dalam 15 SDDR ya. Dan bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi di 15 inilah ya kan yang bisa sebagai tindakan pencegahan promotif preventif ya, cuci tangan ya kan, kemudian air bersih, mengeluarkan badan dan lain-lain itu sudah bagus sekali programnya. Nanti bagaimana caranya adik bisa menyiapkan atau paling tidak mengusulkan inovasi. Kalau bisa kita katakan sama-sama lebih baik. Kalaupun tidak bisa ya kenangan-kenangan adik untuk kami berupa usulan kegiatan inovasi. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan sama-sama ya. Nah salah satu problemnya itu deh. Jadi adik-adik semua jangan terfokus pada teori saja. Teori itu adalah landasan untuk kita melaksanakan kegiatan, mengetahui prioritas masalah, menganalisanya, kemudian menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu dasarnya teori. Tapi pengembangan dari itu adalah bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengubah perilaku hidup masyarakat. PHBS bagus, masyarakat pintar-pintar kok, tetapi kenapa sih belum bisa berperilaku hidup bersih dan sehat? Nah itu kan kita cari sama-sama ya. Pokoknya sudah ada tadi, kita kembangkan ke depan bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil. Promosi kesehatan, ini kebetulan ada teman-teman dari Promkes juga di sini hadir. Apa sih yang sudah kita lakukan? Juga banyak. Cuma satu, perilaku masyarakat awalnya berubah bagus. Dalam perjalanan ini kendor lagi, balik lagi ke asal. Nah, itu bagaimana caranya kita bersama-sama merubah perilaku masyarakat supaya kunjungan sakitnya berkurang, lebih banyak kunjungan sehatnya. Nah, ya. Sekarang prioritasnya adalah promotif preventif. Tugas kita semua kan, supaya bagaimana caranya menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka kunjungan sehat. Mungkin itu saja deh, jangan aku, saya nggak nanya terus saran buat saya ke depan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada lagi yang mau nanya, Bu Roslin? Silakan. Terima kasih atas sarannya yang sangat berarti untuk kami semua. Mungkin dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Puskesmas Towo. Pak, terima kasih. Baik, di sini Pak menanyakan kenapa tenaga kesehatan harus menjadi faktor pendorong. Jadi Pak, yang pertama agar peningkatan mutu kesehatan di masyarakat menjadi lebih baik lagi Pak. Terus yang kedua, sikap dan perilaku petugas kesehatan yang bertanggung jawab dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan ataupun saran? Untuk hal ini saya rasa bukan hanya dari petugas kesehatan ya, bisa dari ada tadi banyak nih ya kan, ada kader posyandu, kader posbindu dan lain kader remaja. Nah, kader remaja ini juga bisa dimanfaatkan
secara mutlak di download dari Google atau bagaimana? Untuk kelompok kami membuat sendiri, ada yang mengambil dari Kemenkes dan beberapa jurnal juga Pak. Nanti bisa disandingkan atau ditambahkan atau dipadukan dengan kuesioner di BISPK ya. Sekarang BISPK sudah terintegrasi ke program-program ya. Ada koordinator Bermas kita Bu Lis ya, kemudian ada Profesnya ada Bu Lia, kemudian ada Bu Rika sebagai koordinator SPPM. Jadi alangkah baiknya dipadukan supaya karena kuesioner BISPK itu dalam lengkap di sini, tinggal diteliti saja apa sih yang ada diharapkan dari data yang didapatkan masyarakat bisa dipersempit lagi. Tapi kalau mau komplit di kuesioner BISPK itu lebih oke ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan menjawab dari tim 2. Saya persilakan. Tim 3. Terima kasih waktunya, terutama kepada penanya. Di sini saya akan menjawab untuk mengapa DBD menjadi kasus yang diambil. Di sini alasan tim kami mengambil DBD yaitu kami melihat dari bahayanya kasus yang dimana bisa kita lihat banyak faktor dari masyarakat sampai saat ini berperan terhadap peningkatan kasus DBD, antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat sejalan dengan pembangunan kawasan pemukiman dan perilaku masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan. Seperti bisa kita lihat di desa-desa, di sekitar rumah masih banyak ditemukan barang bekas seperti kaleng, terus kebiasaan menggantung pakaian, tidak menerapkan upaya 3M, yang dimana perilaku tersebut menyebabkan kepadatan sektor yang dapat menimbulkan kasus DBD. Dan untuk inovasi terbaru dari tim kami sih belum ada. Cuman kami akan menekankan tindakan pencegahan untuk di PBL 2-nya. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jika ada tambahan atau sanggahan, saya persilakan. Baik, mungkin kemarin memang di Kebong ya ngambilnya berdasarkan data tahun 2022 Desa Kebong ya. Kenapa tidak mengambil data yang terbaru? Untuk data terbaru sih belum ya. Untuk ini di bagian 1 untuk di data 2022. Datanya harus per tahun. Datanya harus per tahun, gitu ya? Ya, kalau 2023 belum setahun dong ya. Oke, tapi kalau saran sih, kalau lebih baiknya, kalau memang dianggap bahwa pengetahuan masyarakat yang kurang sehingga penyebaran DBD ini ada lagi seperti itu kan kesimpulannya. Nah, yang saya bingungkan kok pengetahuannya di sini bagus semua ya, dari pengetahuan, sikap bagus, tapi kenapa masih bisa keluar gitu? Dan diambil kok masalahnya pengetahuan gitu. Sementara pengetahuan masyarakat tuh mungkin ya, bukan mungkin. Kalau kita lakukan penyuluhan, baik saya sendiri pun yang melakukan penyuluhan yang turun lapangan, masyarakat itu sudah pada tahu apa jadi DBD,
PBD, cara mencegahnya, ya kan? 3M juga udah umum, ya kan? Kenapa yang diangkat kok kesimpulan terakhir kurang pengetahuan seperti itu? Gak apa-apa, bebas menyampaikan pendapat apapun. Jadi itu juga masukan untuk saya sebagai program. Apakah benar pada saat kalian melakukan kunjungan rumah memang ada masyarakat yang belum tahu seperti itu? Gak apa-apa, ini bebas berpendapat. Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya mohon maaf. Untuk kemarin kan untuk turun untuk uji validitasnya kami membagikan kuesionernya di Desa Merpa. Kebetulan kemarin kami waktunya itu siang ya Bang ya. Jadi untuk masyarakat yang ada di rumah itu kebetulan masyarakat yang orang tuanya Bang, kayak ibu-ibu atau yang ada juga yang udah lanjut usia seperti itu Bang. Jadi pas kami menanyakannya itu ada beberapa yang emang paham Bang mengenai pengetahuan mengenai DBD, tapi ada beberapa juga untuk respondennya tidak memahami Bang, apa sih DBD ini disebabkan oleh apa sih gitu Bang. Seperti itu. Terima kasih. Kenapa kok bagikan kuesionernya itu di berapa ya? Oh di paliknya. Oh iya Bapak. Uji balik di untuk pertanyaan kuesionernya itu ya? Iya. Oh iya. Iya sih. Jadi nanti baru PBL kedua baru di Gebong. Iya, desa kan. Oke. Baik, terima kasih. Sesi pertama kita tutup. Ya, terima kasih ya. Jadi PBL 1 ini tadi adalah pengujian instrumen. Jadi instrumen itu adalah alat pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu datanya harus valid dan reliable. Ya. Valid itu sama dengan apa yang akan diukur. Ya. Nah, reliable itu dapat digunakan mengukur berulang-ulang. Misalnya kalau kita tinggi badan itu ya kita ukur dengan meteran kan, gitu. Dan dapat digunakan berulang-ulang dengan hasil yang sama. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya belum ada hasilnya, ya. Baru instrumen pengumpulan data. Jadi memang kuesioner ini kami sengaja tidak mengambil comot sana comot sini. Kita ajarkan mahasiswa bagaimana membuat instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas. Jadi ketika dia lulus nanti dia sudah bisa membuat kuesioner berdasarkan pada variabel. Variabel itu berdasarkan teori. Dari variabel teori itulah menghasilkan kuesioner. Kuesioner ini untuk mengukur apa yang akan diukur tadi. Jadi alat untuk pengumpulan data. Nah, perlunya alat ini tentu kita latih mahasiswa itu bagaimana cara membuat kuesioner. Ada yang valid. Tapi kalau yang tidak valid itu digugurkan dan diganti dengan pertanyaan baru. Jadi ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan dan ada beberapa yang tidak bisa digunakan ya, karena tidak valid. Dengan penghitungan perbandingan antara R hitung dan R tabel. Kemudian rehabilitasi tadi ada sampai 0,70 ya, tinggi benar ya. Dia biasanya 0,6 ya, 0,60 ya. Jadi tidak sampai 0,70, ada yang 70 ya. Jadi artinya kuesioner itu sudah reliable ya. Ya, sudah bisa digunakan berulang-ulang. Jadi untuk akan datang sudah bisa diadopsi. Ya, seperti saya kemarin penelitian tentang OPPO sudah publikasi Sinta 3 dasar di Sriwijaya itu ya diminta oleh peneliti lain minta kuesionernya ya, jadi kami minta kuesioner yang Bapak sudah buat. Nah,
jadi kita berikan karena dianggap sudah valid dan reliable pengumpulan datanya. Jadi artinya bahwa instrumen yang kita gunakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan oleh orang lain. Kemudian tadi juga jadi kita tambahkan bahwa teori yang disampaikan adalah teori Green atau dikenal dengan Laurent Green teorinya ya. Yaitu predisposing, enabling dan reinforcing ya. Memang di enabling faktor pemungkin itu salah satunya adalah nakes, tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya nakes itu sebagai role model ya. Role model termasuk juga tadi ada kalau peer group dalam kelompok usia yang sama, kalau misalnya merokok itu peer group sangat berpengaruh. Tetapi sebenarnya kalau DBD ini di samping nakes sebenarnya tokoh masyarakat sebagai public opinion. Jadi yang memberikan opini publik, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu ya, bisa sebenarnya sebagai enabling faktor pemungkin di samping nakes tadi. Karena ketika mereka memberikan contoh yang baik, misalnya PHBS tadi, maka masyarakat berupaya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh tokoh masyarakat sebagai role model tadi. Itu harapannya seperti itu sebagai enabling. Maka penelitian saya tentang kesediaan masyarakat untuk vaksinasi, salah satu diantaranya faktor yang berpengaruh adalah nakes dan tokoh masyarakat tadi. Jadi ketika tokoh masyarakat mau divaksin, ya diberikan vaksinasi, maka masyarakat yang lain itu akan berusaha untuk mengikut karena ada tokohnya yang mereka ikuti. Jadi sangat mempengaruhi terkait dengan role model ini. Ya nakes mau divaksin, maka masyarakat juga mau divaksin. Kemudian tokoh masyarakat juga mau divaksin, maka juga banyak masyarakat yang mau ikut vaksinasi. Sebenarnya mulai dari awal banyak yang antipati untuk vaksinasi ini, ya. Tetapi ketika banyak tokoh masyarakat, nakes yang divaksinasi, maka secara otomatis ya, masyarakat yang lain itu berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tadi. Memang terkait dengan promosi kesehatan ya, selalu berorientasi pengetahuan, sikap dan tindakan. Nah, itu yang selalu yang dipengaruhi. Ada kognitifnya, faktor pengetahuannya yang kalau orang tahu, mau dan mampu. Kalau dia tahu, dia pasti berusaha untuk mampu gitu ya. Misalnya kalau dia tadi DBD itu berbahaya kan, menular. Nah, kalau dia tahu risiko dari DBD ini yang menyebabkan bisa menimbulkan kematian, maka berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan atau peningkatan kesehatan. Nah, inilah tadi pentingnya kita memberikan informasi terkait dengan DBD dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, kemudian mengubah sikapnya, kemudian merubah tindakannya. Memang 3 domain itu sering terkait dengan promosi kesehatan. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanggapan kami ya, yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Terima kasih sebelumnya. Izin menambahkan terkait kompetensi kalian di PBL 1 wajib ya semuanya, nggak hanya yang di depan aja, tapi seluruh anggota tim wajib bisa melakukan prioritas masalah, baik pakai metode apapun. Kalau yang tadi kalian pakai metode Renke, jadi semuanya harus tahu kenapa kok milih 4, kenapa kok nilainya 2, ya urgensinya apa, ya harus tahu. Kenapa kok yang di kelompok ISPA itu M-nya 4, sedangkan yang di diare M-nya 22. Urgensinya harus tahu ya, kegawatannya apa, ya. Jadi tidak asal karena kemarin sudah ditentukan oleh pembimbingku, nggak bisa seperti itu. Mungkin karena kemarin nyatanya memang kita brainstorming ya, kita berdasarkan musyawarah, ini untuk prioritas masalah, tapi secara konsep kalian menentukan prioritas itu adalah
ada angkanya, kemudian dampaknya apa, urgensinya apa, ya situasinya nanti gimana selanjutnya. Kemudian terkait kuesioner, benar tadi yang sudah disampaikan oleh pembimbing ya, harus bisa membuat kuesioner sendiri. Makanya kemarin Pak izin teman-teman diajarkan buat kuesioner sendiri dulu, tapi ada juga yang mengadopsi dari Kemenkes kalau yang sudah ada, tapi yang belum memang teman-teman kemarin dianjurkan untuk membuat kuesioner sendiri. Nanti kalau untuk di PBL 2 mungkin bisa ditambahkan dari kuesioner puskesmas, bisa ditambahkan ya Kak, ditambahkan nggak apa-apa karena memang sudah ada. Kalau memang sudah ada ditambahkan, kalau memang sudah sesuai dengan kerangka teori kalian bisa dimasukkan. Untuk yang di ISPAT terkait cuci tangan ataukah terkait polusi udara itu juga bisa, kepadatan penduduk juga bisa, mungkin bisa mengadopsi. Jadi nggak apa-apa ditambahkan, semakin banyak semakin bagus hasilnya. Nanti kan kedepannya mungkin bisa menjadikan salah satu dasar untuk langkah selanjutnya. Terus, kemudian terkait inovasi, mungkin bisa mulai sekarang difikirkan ya. Mungkin apakah promosinya kalau sebelum-sebelumnya mungkin dari pihak puskesmas terkait pengumpulan kader kah, ataukah revitalisasi kader lagi, nggak apa-apa. Ataukah dengan menggunakan media yang berbeda, boleh. Karena untuk Kebong ini latar belakangnya tidak desa juga tidak kota ya Pak ya. Kayaknya sudah itu di tengah-tengah, dia kota nggak kota, desa nggak desa, jadi kayak sudah itu Karakteristiknya itu desaan, tapi kota-kota apa namanya, penduduknya itu perkotaan. Mungkin kalau sudah ada hotel di kota. Nah seperti itu, berarti kan media sosial kan udah jalan di sini gitu loh. Jadi bisa salah satunya inovasi itu digunakan itu, mungkin pakai media sosial yang teman-teman ahli di bidang membuat video, IG, boleh di tag semuanya. Di puskesmas ada IG-nya di tag, di desa ternyata ada IG-nya nih, di Karang Tarunanya ada, bisa. Itu kan salah satu inovasi ya. Jadi kita promosi kesehatan itu tidak hanya satu pintu aja, pintu yang lain bisa digunakan biar nanti hasilnya lebih bagus, lebih optimal gitu ya. Untuk Pak Ibu mungkin menambahkan. Terima kasih. Sedikit saja saya menambahkan tentang fishbone ya. Mungkin mahasiswa masih belum mengerti ya atau masih nambah. Jadi fishbone ini adalah contohnya di sini ada diare ya. Jadi diare itu kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung adalah dari apa yang tertera di belakangnya itu. Ya, sebenarnya semua faktor harus dimasukkan di situ Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Semuanya bisa dimasukkan di situ sebagai faktor yang langsung maupun tidak langsung. Sehingga nanti dari apa yang tertera di sini ini akan di drop atau dijabarkan dalam kuesioner. Nah nanti apakah misalnya pengetahuan ini ternyata udah baik semua, ya itu masalah memang kalau sudah baik semua, atau misalnya ternyata variabel sarana prasarana menjadi variabel dominan atau determinan sebagai penyebab diare, ya bisa saja terjadi. Tetapi memang ini masih dalam perencanaan, memang belum dilakukan survei langsung. Nah untuk survei langsungnya nanti adalah di PBL 2. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa di fishbone ini semua faktor yang merupakan faktor risiko baik secara langsung maupun tidak langsung bisa masuk ke dalam fishbone seperti itu ya. Oke. Kemudian saya ingin juga menanggapi masalah metode Renke ini kan. Ini ada 3 kelompok di dalam satu puskesmas ya. Mengapa tadi sudah disinggung Bu Nurul ya. Kenapa kelompok diare untuk M-nya sekian, kemudian DBD di skornya M-nya sekian pada diare ya. Atau misalnya gini loh, tiap kelompok itu skornya beda-beda. Misalnya kalau diare tadi berapa M-nya tuh, 4, 5 atau berapa gitu ya. Tapi di kelompoknya DBD diare kok skornya beda lagi gitu ya.
seharusnya ya kalau satu lingkup gitu kan kalian brainstormingnya sama-sama gitu kan. Walaupun nanti misalnya yang protes pertama adalah DBD katakanlah seperti itu, yang kelompok kedua diare, yang kelompok ketiga ISPA, ya nggak apa-apa asal urutannya adalah berdasarkan dari skornya itu. Menurut saya seperti itu ya, karena kok ini skornya beda-beda gitu loh ya, paham maksudnya ya. Nah nanti coba, oke ini menjadi kesepakatan ya, udah menjadi kesepakatan bahwa ISPA, DBD dan DARE menjadi prioritas masalah. Cuma jadi kondisikan lagi skornya gitu, mana yang mau paling tinggi 1, 2, 3 ya terserah nggak apa-apa gitu, yang penting skornya itu sama ya. Saya kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jika ada tambahan lagi, baik dalam berbentuk saran maupun arahan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan berikutnya. Kecekini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Astri pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi foto bersama. Dapat belum Kak? Boleh saya Kak? Win, geser lo mejanya ke belakang Win. Sama Ori, geser biar enggak nampak lagi. Ya sih. Itu Kak. Oke, oke, itu sih. Mundurkan biar enggak nampak. Ujungnya Kak, ujung tuh udah, ini enggak apa-apa sih, cuma banyak yang ketutup tiang kayaknya ya. Yang di depan duduk aja kayaknya Pak. Kakinya yang posisi dulu. Di YouTube ya. Dingin. Sutio, Kak geser ke sini lagi Kak. Deretannya Tio agak geser ke sana, agak geser ke kiri.
Geser sedikit lagi. Nah, dah. Dah. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Yo, puskesmas Kebong yo. Puskesmas Kebong bersama kita bisa. Yes. Videonya yang pakai bawah. Ini tetap on. Oke. Soalnya fotonya indah. Puskesmas Kebong. Luar biasa. Bersama kita bisa. Yes. Video ya. Ini video nih. Ini video juga. Oke. Tes dulu kali ya. Yo, puskesmas Kebong yo. Puskesmas Kebong. Bersama kita bisa. Yes. Oke, tag ya. 1, 2, 3. Puskesmas Kebong. Bersama kita bisa. Yes.